Halo semuanya, ketemu lagi di channel Jendela Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan linier dengan bukan pindah ruas. Langsung simak ya. Oke, jadi penyelesaian persamaan linier itu bukan menggunakan konsep pindah ruas. Jadi sebenarnya seperti apa konsep dalam menyelesaikan persamaan linier yang betul gitu ya. Kita lihat berikut ini. Saya ambil dari buku Algebra 2, bukunya McGraw, Hill, dan Glencoe. Nah, di sini ada konsep yang mengatakan bahwa di dalam persamaan itu terkait dengan penjumlahan, pengurangan, multiplication, perkalian, dan pembagian dari sifat-sifat bilangan real. Dan kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, di dalam penjumlahan dan pengurangan nih, perlu kita tahu bahwa yang betul adalah ada sifat yang mengatakan untuk setiap A, B, dan C bilangan real, jika A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C. Dan jika A sama dengan B, maka A min C sama dengan B min C. Maknanya di sini adalah jika ada persamaan A sama dengan B, di mana A, B, C itu adalah bilangan real, berarti ketika kita menambahkan C bilangan di ruas kanan, kita juga perlu menambahkan C juga di sebelah kiri, ruas kiri maksudnya ya. Begitu juga dengan pengurangan. Ketika kita menguranginya dengan C di ruas kanan, kita pun juga harus menguranginya di ruas kiri. Nah, seperti itu. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Untuk perkalian dan pembagian sama. Untuk setiap A, B, C bilangan real, jika A sama dengan B, maka A dikali C sama dengan B dikali C. Artinya, ketika kita mengalihkan C di ruas kanan, kita pun juga wajib mengalihkannya di ruas kiri. Nah, pada saat pembagian, saat C-nya tidak sama dengan 0, berarti kita bisa membaginya dengan C di ruas kiri, dan membaginya di ruas kanan, kita juga harus membaginya di ruas kiri. Nah, inilah konsep yang tepat, bukan konsep pindah ruas gitu ya. Jadi tidak ada pindah ruas di dalam menyelesaikan persamaan atau menentukan penyelesaian dari persamaan linier. Oke, supaya kita lebih paham, kita amati ini ya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Tentukan solusi penyelesaian dari persamaan berikut nih. Misal A, 4 sama dengan X plus 3. B, negatif 2X plus 6 sama dengan 8. C, negatif 11A ditambah 2 sama dengan negatif 3A. Jadi maksud dari solusi penyelesaian di sini adalah kita menentukan nilai X. Untuk poin A, menentukan nilai X ini berapa, menentukan nilai A ini berapa, sehingga kalau nanti kita gantikan, kita substitusikan ke persamaan tersebut, hasilnya adalah memenuhi persamaan ini. Artinya ruas kiri dan ruas kanan itu bernilai sama ya. Nah, seperti ini nih penyelesaiannya seperti apa? Dengan menggunakan konsep yang tepat, bukan pindah ruas gitu ya. Oke, yang pertama 4 sama dengan X plus 3. Nah, kita mau menentukan nilai X ini berapa gitu. Kalau kita lihat, kita bisa fokus di sini. Kita menentukan nilai X, tetapi kita butuh mengnolkan ya. Mengnolkan si 3 ini. Artinya karena 3 ini positif, supaya dia 0 berarti kita butuh
kita kurangi dengan 3 di ruas kanan gitu ya. Nah, berarti di ruas kirinya di samping 4 ini juga kita kurangi 3 gitu ya. Seperti ini. Apa yang terjadi? Maka 4 dikurang 3 sama dengan 1 sama dengan X. Kenapa X saja? Karena 3 dikurang 3 hasilnya 0. Maka kita akan dapat solusi dari X itu adalah 1. Dan inilah konsep yang tepat, bukan konsep pindah ruas. Nah, kalau kita gantikan 1 ke persamaan awal, 4 sama dengan 1 tambah 3. Ini adalah pernyataan yang benar, gitu ya. Nah, sekarang yang B. Negatif 2X plus 6 sama dengan 8. Kalau kita lihat di sini, kita fokusnya di X ini. Berarti kita butuh membuat 0. Siapa yang kita butuh buat 0 di sini adalah 6. Gitu ya. Artinya karena 6 ini positif, supaya dia 0 kita butuh kurangi dengan 6 di ruas kiri dan di ruas kanan di samping 8. Gitu kan? Jadi negatif 2X plus 6 min 6 sama dengan 8 dikurang 6. Hasilnya apa? Negatif 2X saja. Kemudian 6-nya bagaimana? Nah, ini hasilnya 0 ya. Sama dengan 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah ketemu seperti ini, negatif 2X sama dengan 2. Oh, kita hanya butuh X saja, bukan butuh negatif 2X. Lalu bagaimana? Hasilnya adalah kita bagi dengan negatif 2 di ruas kiri dan negatif 2 di ruas kanan. Sehingga hasilnya adalah negatif 2 per negatif 2 hasilnya X sama dengan negatif 1. Nah, kalau negatif 1 ini kita gantikan ke persamaan awal, maka negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya 2 ditambah 6. Hasilnya akan sama dengan 8. Dan ini pernyataan yang benar. Berarti X sama dengan negatif 1 itu adalah penyelesaiannya, gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir. Negatif 11A ditambah 2 sama dengan negatif 3A. Dalam hal ini tidak usah pusing. Kenapa A-nya ada di ruas kiri, ada di ruas kanan? Nah, teman-teman bisa pilih salah satu saja, gitu ya. Misalnya saya fokusnya di ruas kiri deh, yang pengen saya bikin 0, gitu ya. Artinya saya karena negatif 11A-nya ada di ruas kiri, saya pengen di ruas kiri hilang, nanti tinggal di ruas kanan. Artinya supaya hilang negatif 11A, saya tambah dengan 11A supaya 0 nih, gitu ya. Jadi negatif 11A ditambah 11A tambah 2 sama dengan negatif 3 ditambah 11A. Jadi sama-sama ditambah dengan 11A pada ruas kiri dan ruas kanan. Hasilnya apa? Kok 2 saja? Betul, karena negatif 11A ditambah 11A itu hasilnya 0, gitu ya. Sehingga hasilnya 2 pada ruas kiri sama dengan 8A. Nah, kita butuh hanya A saja. Berarti kita bisa bagi dengan 8 pada ruas kiri dan ruas kanan pun kita bagi 8. Hasilnya adalah A sama dengan 1/4. Oke. Seperti itu. Jadi mudah ya teman-teman. Dalam menyelesaikan persamaan linear tidak ada konsep pindah ruas, tetapi dengan menjumlahkan, mengurangkan suatu bilangan yang sama atau membagi dan mengalikannya dengan bilangan yang sama pada ruas kiri dan ruas kanan. Bisa dimengerti ya?